Oke, selamat siang semuanya. Oke, teman-teman kita akan langsung masuk saja ke dalam materi. Tapi sebelumnya minta maaf. Perkenalkan, nama saya Sepi. Ini kita sudah pertemuan yang ketiga. Sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu sejarah jaringan, terus jenis-jenis jaringan. Sekarang kita akan bahas tentang apa itu topologi. Topologi itu ini juga bersangkutan dengan materi kita yang sebelumnya tentang jaringan. Jadi teman-teman, di sini ada topologi. Ini terdiri dari beberapa bagian. Di sini saya akan nanti jelaskan apa saja bagian-bagian di yang tertera dalam materi kali ini, ya, topologi. Oke, sebelumnya berikut saya akan jelaskan pengertian tentang topologi. Apa itu topologi, teman-teman? Kita perlu tahu adalah topologi yaitu aspek yang mestinya diperhatikan ketika akan membangun jaringan komputer. Jadi topologi ini sangat bersangkutan banget dengan jaringan. Jadi setiap perusahaan atau setiap pasar atau apapun perlu tahu jenis-jenis dan unsur-unsur topologi. Dalam artikel ini kita akan membahas tentang topologi jaringan, mulai dari pengertian macam-macam topologi jaringan beserta kekurangan dan kelebihan dari topologi tersebut. Oke, kita akan langsung ke slide berikutnya. Kita akan mengetahui pengertian dari topologi. Oke, teman-teman, ini adalah pengertian dari topologi. Di sini topologi adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nikrabel. Nikrabel itu tanpa kabel. Biasanya tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan bertukar informasi. Jadi kemudahan topologi juga sangat bersangkutan buat jaringan, dan ini akan menggunakan seseorang atau kita untuk mencari sebuah informasi yang dari luar infokan. Topologi jaringan seringkali dipakai suatu perusahaan, lembaga, ataupun badan institusi agar antara anggota bisa saling melakukan komunikasi dengan cepat dan aman. Jadi uh, topologi jaringan ini juga sering digunakan di suatu perusahaan, suatu lembaga atau suatu institusi agar komunikasi antara suatu karyawan atau anggota-anggota yang ada di dalam suatu instansi itu akan lebih mudah dan lebih aman, bahkan lewat jaringan atau lewat komunikasi itu akan lebih cepat mendapatkan suatu informasi. Oke, dan berikutnya kita akan mengetahui macam-macam topologi jaringan. Oke, oke teman-teman, ini adalah macam-macam topologi jaringan. Di sini yang pertama ada topologi ring. Oke, topologi ring ini adalah metode topologi jaringan yang banyak digunakan di suatu perusahaan. Sesuai dengan namanya, metode ini menghubungkan antara komputer dengan cara bentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Seperti teman-teman bisa lihat di gambar di samping, bahwa ini adalah bentuk topologi ring, di mana dia berbentuk lingkaran yang berbentuk cincin, dan di situ saling menghubungkan antara salah satu komputer dan komputer lain. Bahkan CPU ada di situ juga, printer itu yang akan menghubungkan uh, suatu komunikasi, suatu yang akan menghubungkan antara setiap komputer dan setiap print yang tertera di gambar samping. Oke, untuk membuat jaringan berbentuk lingkaran tertutup seperti sebuah cincin, setiap komputer perlu dihubungkan secara seri satu sama lain. Sistem topologi jaringan berbentuk ring dibuat untuk bisa saling berinteraksi dalam keadaan dekat atau jauh. Oke, di sini kita akan pelajari uh, apa kelebihan dan kekurangan dari topologi ring ini. Kita akan sebelum kita masuk ke situ, kita akan bahas dulu cara kerja topologi ring. Yaitu yang pertama, setiap node pada sentral memiliki penguat sinyal di kedua sisinya, sehingga setiap perangkat saling bekerja sama untuk menguatkan sinyal. Alat yang bernama
token akan membantu saat proses penerimaan atau penerusan sinyal. Yang kedua, token juga berfungsi sebagai pengantar data jika dibutuhkan oleh suatu node. Oke, itu cara kerja dari topologi jaringan ring. Setiap node sentral memiliki penguat sinyal di kedua sisinya. Terus token yang berfungsi mengantarkan data jika dibutuhkan oleh suatu node. Yang berikutnya yaitu kelebihan dari topologi jaringan ring. Yang pertama, mudah untuk dirancang. Yang kedua, untuk level rangkaian sederhana, topologi ring termasuk yang lebih bagus daripada topologi jaringan bus. Yang ketiga, mudah untuk melakukan instalasi baru. Jadi mudah untuk menginstal yang baru lagi. Yang berikutnya, penggunaan kabel yang hemat. Jadi dia tidak terlalu banyak kabel. Yang berikutnya, kecepatan aliran data lebih tinggi. Yang keenam, tidak memiliki resiko kolision karena aliran data berjalan satu arah. Jadi di sini itu adalah tadi kelebihan dari topologi ring. Banyak juga memang kelebihan dari topologi ring karena dia sangat sederhana, terus kabelnya tidak begitu banyak dalam melakukan, terus instalasinya juga sangat mudah. Oke, yang berikutnya teman-teman, ini adalah kekurangan dari topologi jaringan berbentuk ring. Jadi selain ada kelebihan topologi jaringan ring ini, topologi jaringan ring ini juga memiliki suatu kekurangan. Yang diantaranya jika ada kerusakan di satu sisi, keseluruhan sistem akan terganggu. Itu topologi ring. Yang pertama kekurangannya. Yang kedua kekurangannya, kecepatan aliran data tergantung dari banyaknya jumlah node dari dalam jaringan. Jadi, tipe topologi ini tidak cocok digunakan untuk sistem yang lebih banyak jaringan. Yang ketiga, kekurangan dari topologi ring ini adalah sistem semakin lemah jika node yang dituju jaraknya cukup jauh. Jadi, topologi ring ini jaraknya harus berdekatan sama laptop atau komputer lain, karena kalau jauh jarak antara komputer satunya jauh, maka sinyalnya akan tidak begitu bagus dibandingkan kalau kita dekati laptop yang satu sama laptop yang satunya. Oke, yang berikutnya kekurangan topologi jaringan ring yang keempat adalah proses untuk menambah atau mengurangi perangkat jaringan mempengaruhi keseluruhan sistem. Itu tadi adalah kekurangan topologi jaringan ring. Jadi selain jenis-jenis topologi yang akan kita bahas, di situ akan ada setiap kekurangan dari topologi tersebut, dan setiap kekurangan pasti ada kelebihan tersebut yang setiap topologi ring itu, setiap topologi jaringan itu punya. Oke teman-teman, yang berikutnya ini ada yang namanya topologi star. Oke, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang topologi star. Topologi star ini adalah topologi yang berbentuk bintang. Jadi di situ ada beberapa yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Itu tadi tentang topologi star. Jadi dia berbentuk bintang dan koneksi nodenya berada di jaringan koneksinya itu berada di pusat, dan setiap komputer itu berada seperti berbentuk bintang di situ. Seperti teman-teman bisa lihat gambar di samping yang sudah saya munculkan. Oke, selain topologi ini, selain topologi memiliki kelebihan kekurangan juga, kita di sini akan membahas dulu apa itu kelebihan dari topologi jaringan star. Yang pertama, kelebihan dari topologi star, mudah untuk dirancang. Oke. Yang kedua, memiliki fleksibilitas yang tinggi karena potensi penambahan atau pengurangan jaringan komputer
tidak akan mengganggu arus informasi. Yang ketiga, lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Itu tadi adalah kelebihan suatu topologi jaringan star. Yang berikutnya kita akan bahas tentang kekurangan sistem topologi jaringan star. Ini kekurangannya. Yang pertama, perangkat pusat menjadi penentu utama berlangsung seluruh sistem sehingga kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat. Jadi topologi star ini jika pusat penangkap sinyal atau pusat penentu utama itu jika ada gangguan, otomatis setiap komputer yang sudah terhubung ke perangkat pusat tersebut itu akan menghambat semuanya karena yang pusat saja bermasalah, nanti paling yang komputer yang sudah terhubung ke perangkat pusat itu akan menjadi terhambat juga karena akan bermasalah di perangkat pusatnya. Yang berikutnya, kekurangan dari topologi jaringan star yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan instalasi jenis ini cukup tinggi karena membutuhkan banyak kabel. Oh, ini kekurangan. Tadi yang topologi ring punya sedikit kabel, kalau ini banyak kabel. Jadi dia habisnya di pembelian kabelnya mungkin sangat banyak, jadi pengeluarannya juga memang sangat banyak. Setiap satu jaringan komputer dihubungkan langsung menuju server pusat dan membutuhkan server dengan performa tinggi. Oke, itu tadi topologi star, pengertiannya, kekurangan dan kelebihannya. Oke, kita akan masuk ke topologi selanjutnya. Oke, yang topologi selanjutnya yaitu topologi peer-to-peer. Satu dengan satu lawan satu ya. Ya, topologi peer-to-peer. Topologi ini adalah topologi jaringan yang menghubungkan dua komputer dengan satu buah kabel. Bisa dibilang bahwa topologi jaringan jenis ini adalah yang paling sederhana dibandingkan yang lain. Jadi dengan pengertiannya saya sudah jelas bahwa topologi ini adalah topologi yang menghubungkan dua komputer dan itu membutuhkan hanya satu kabel. Seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar samping ini, ada dua komputer yang terhubung dengan suatu kabel yang menghubungkan kedua komputer tersebut. Oke. Ini topologi ini memang punya kelebihan dan kekurangan juga seperti yang teman-teman bisa lihat. Kelebihan dari topologi jaringan peer-to-peer ini adalah komunikasi dapat dilakukan tanpa perangkat tambahan. Setiap hub atau switch biaya yang diperlukan murah dan proses instalasinya mudah untuk dilakukan. Tapi jangan salah nih, selain punya kelebihan, topologi peer-to-peer juga punya kekurangan. Kekurangannya adalah keamanan data yang kurang terjamin. Proses penyimpanan data tergantung dari komputer, sehingga jika komputer mengalami kerusakan akan mengganggu proses arus data. Jadi, ya ini tergantung nanti dari laptopnya. Kalau laptopnya komputernya bermasalah, ya otomatis ini akan mengganggu proses arus data. Jadi di sini itu kekurangan dari topologi peer-to-peer yang kita harus tahu gitu. Oke, yang berikutnya. Oke, yang berikutnya teman-teman. Ini ada topologi mesh. Oke, topologi mesh teman-teman, kita perlu tahu bahwa selain tadi ada beberapa topologi, di sini ada salah satu topologi yang memang agak sedikit beda dengan topologi yang sebelumnya. Jadi saya di sini akan menjelaskan ada beberapa pengertian, ada beberapa hal yang teman-teman perlu tahu bahwa ini akan sangat bermanfaat buat kita juga. Yang pertama yaitu kita akan bahas dulu apa itu pengertian dari topologi jaringan mesh. Oke, topologi jaringan mesh ini adalah sistem topologi di mana koneksi antara komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antara komputer secara langsung seperti ini disebut dedicated link. Jadi teman-teman bisa lihat seperti gambar di samping ini sudah bisa menjelaskan
sudah bisa menjelaskan apa itu sebenarnya topologi mesh. Dan teman-teman, dari teman-teman lihat gambar ini saja, kita bisa tahu oh topologi mesh ternyata seperti ini. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa di sini ada punya topologi mesh ini juga punya kekurangan dan punya kelebihan seperti topologi-topologi yang sebelumnya. Oke, di sini topologi mesh memiliki kelebihan. Kita akan bahas kelebihannya dulu. Yang pertama, dengan dedicated link, data yang ditransfer mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju. Jadi topologi mesh untuk mentransfer data dari komputer satu ke komputer yang satunya itu secepat. Jadi beda dengan beda dengan topologi-topologi yang sebelumnya. Jadi ini sangat cepat kalau kelebihan dari topologi mesh. Oke, kelebihan yang kedua dari topologi mesh yaitu kerusakan salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen jaringan yang lain. Jadi aman saja buat komputer yang lain yang sudah terhubung. Ya, jika ada kerusakan pada satu komputer, pastinya tidak akan mengganggu komputer yang lain yang sedang mentransfer data. Itu kelebihan dari topologi mesh. Yang ketiga, keamanan data terjamin dibandingkan topologi jenis lain. Nah, teman-teman sudah bisa tahu di sini keamanan akan terjamin kalau di topologi mesh sendiri. Tidak sama seperti topologi yang tadi, topologi peer-to-peer, topologi ring, topologi star, itu sangat beda dengan topologi mesh kali ini. Karena topologi mesh kali ini terjamin dalam untuk menyimpan data-data yang sudah kita transfer sebelumnya. Oke. Oke. Yang keempat. Kita akan langsung keempat. Yang berikut ini kelebihan yang keempat ini kelebihan dari topologi mesh. Oke. Mudah mengidentifikasi sumber kerusakan jika terjadi gangguan. Oh, ini topologi kali ini menurut saya sangat berbeda dengan topologi yang berikutnya. Topologi yang sebelumnya. Karena topologi ini bisa mengidentifikasi sumber kerusakan. Jadi jika suatu jaringan sudah kita ketahui, topologi ini bisa ketahui, nah kita akan perbaikinya lagi. Dan kita harus tahu topologi ini memang sangat beda jauh dengan topologi yang sebelumnya. Nah, memang sangat boleh dibilang bagus juga sih kelebihan dari topologi mesh ini. Tapi di sini kita perlu tahu bahwa setiap kelebihan pasti ada kekurangannya masing-masing. Dan kita akan ketahui bahwa berikut ini adalah kekurangan dari topologi mesh. Yang pertama, menggunakan banyak kabel dan port I atau O. Jadi itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, proses instalasi jaringan cukup susah dan dibangun. Jadi topologi mesh ini untuk membangun jaringan itu sangat susah. Jadi topologi mesh ini tidak untuk membangunnya tidak sembarang tempat. Jadi topologi mesh ini dibangunnya bisa mungkin di kota-kota besar, mungkin kalau yang di kota terpencil itu tidak ngefek sama sekali. Tapi kayak kota besar seperti Jakarta, di Semarang ini pasti sangat berpengaruh. Maksudnya sangat tidak begitu susah. Tapi itu mungkin juga bukan karena tempatnya atau mungkin karena untuk nyambungnya susah. Tapi kita tidak tahu. Teman-teman, yang berikutnya kekurangan kayak topologi mesh ini, biaya yang diperlukan menjadi lebih tinggi. Nah ini kita perlu tahu. Setiap harga yang mahal pasti kualitasnya juga bagus. Kita perlu tahu ini. Harga mahal pasti kualitas bagus. Dan ini kita perlu tahu. Oke, kita ke slide berikutnya. Oke, ini adalah topologi bus. Topologi bus. Boleh dibilang topologi bus. Oke. Bantuan, sorry saya belum tulis judulnya di atas, tapi ini kita perlu tahu bahwa ini adalah pengertian dari topologi bus. Oke.
saya akan jelaskan sedikit tentang topologi bus. Topologi bus ini merupakan suatu cara atau metode yang digunakan dengan menghubungkan dua maupun lebih pada komputer secara serial menggunakan kabel utama, pusat, lalu lintas, data, atau sebagai center. Oke, teman-teman bisa lihat juga seperti gambar di samping ini. Uh, Topologi bus ini punya metode tersendiri yang mungkin sangat berbeda dengan topologi-topologi yang sebelumnya yang sudah tadi saya jelaskan. Dia ini menghubungkan dua maupun lebih daripada komputer. Jadi ini dia komputernya lebih dari dua juga bisa. Jadi ini kabelnya posisinya di tengah seperti teman-teman bisa lihat. Oke, ini selain topologi ini punya pengertian tersendiri, dia punya juga yang namanya kelebihan pastinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu kelebihan dari topologi bus sendiri. Yang pertama, mudah dan sederhana. Saudara sudah lihat, teman-teman sudah lihat bentuknya saja, teman-teman sudah bisa tahu modelnya dan bentuknya sudah bisa saudara ketahui. Bukan saudara, teman-teman. Ya, dari modelnya saja, model bentuknya seperti gambar di samping, teman-teman bisa ketahui sangat-sangat sederhana dan mudah untuk dipasang. Yang berikutnya kelebihannya memiliki desain yang unik. Jadi seperti teman-teman lihat di gambar samping ini, topologi bus kali ini sangat berbeda. Maksudnya desainnya berbeda, seperti tidak sama seperti topologi yang berikutnya tadi. Itu ribet banget, itu sampai gimana tuh, harus komputer satunya di situ, di sana, di sini semuanya. Jadi sangat tertata gitu kalau topologi bus dalam bentuk desainnya. Yang berikutnya tidak membutuhkan biaya yang mahal, itu topologi bus. Terus yang berikutnya mudah dikembangkan. Oke, yang kekurangan dari topologi bus ini yang pertama yaitu sulit mendeteksi kesalahan. Jadi topologi bus ini sangat sulit untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi pada jaringan. Jadi selain mungkin topologi ini sederhana, mudah mungkin untuk didesain, unik, tapi di sisi lain dia juga sulit untuk mendeteksi sebuah kesalahan yang terjadi pada jaringan. Yang berikutnya, memiliki transfer data yang padat. Terus yang berikutnya juga, kecepatan akses berpengaruh pada perangkat lain. Mungkin komputer satunya kamu sedang mengirim file, tapi kalau komputer satunya sedang bermasalah, itu akan memperhambat pengiriman file yang maksudnya pengiriman perangkat mengakses perangkat akan lebih lama. Kalau mungkin komputer Anda keadaannya baik-baik saja, bisa ya terlihat normal, tapi kalau komputer yang lain sedang bermasalah, otomatis untuk mengakses kecepatan sinyal, kecepatan itu akan berpengaruh juga pada komputer Anda kalau di topologi bus ini. Jadi teman-teman, kita perlu tahu bahwa setiap jaringan topologi yang sudah saya jelaskan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi teman-teman kita harus tahu bahwa menurut teman-teman yang mungkin cocok buat teman-teman untuk gunakan, silakan gunakan aja. Oke, kita akan ke slide berikutnya. Ya, ini slide berikutnya. Oke teman-teman, itu saja, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau kita ada waktu untuk kita akan bertemu, pasti kita akan bertemu. Teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Silakan beri saran, kritik, apapun. Jika kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membingungkan kalian pada saat saya menjelaskan, silakan. Boleh, saya minta kritik dan sarannya biar bisa menjelaskan lagi. Oke.
Selamat siang untuk kalian semua teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang.